Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, student. Good morning. How are you today? I hope you are in good condition today. Before we start our lesson today, let's pray together. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Pray start. Pray finish. Okay, student. Today we have the new material about English. Ya, jadi materi e-learning SMK Kesehatan Nurul Ummah kali ini untuk mata pelajaran bahasa Inggris ada materi baru yang nanti akan saya share di channel YouTube saya untuk selanjutnya kalian pelajari. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat, kita dan keluarga kita juga masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan sambil menunggu ada informasi untuk KBM normal kembali, kita tetap belajar daring seperti biasanya. Nah, untuk materi kali ini kita akan belajar tentang ungkapan, ada 2 ungkapan ya. Seperti apa ungkapan yang nanti akan kita pelajari, lebih jelasnya kita pelajari dulu kompetensi inti dan standar kompetensi dasarnya ya. Di sini ada kompetensi dasar dan kompetensi inti. Jadi dari kompetensi inti nanti ini penjabarannya dari kompetensi dasar ya. Jadi artinya dari 3.13 di sini nanti kita akan mampu menganalisis fungsi sosial dan struktur teks serta unsur kebahasaan yang terkait dengan interaksi transaksional baik itu secara lisan dan tulisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran. Jadi nanti kita akan belajar ungkapan tentang saran dan tawaran. Ya, memberi saran dan memberi tawaran. Nah, sesuai konteks dengan penggunaannya. Nah, pada unsur kebahasaannya kita menggunakan should dan can. Itu hanya untuk mempermudah saja should dan can itu. Nah, kalau 3.13 itu menganalisis, maka 4.13 itu adalah menyusun. Nah, menyusun teks interaksi transaksional kita sudah dalam tataran praktek menyusun teksnya, menyusun dialognya. Kalau 3.13 ini pada ranah pengetahuannya, maka 4.13 ini adalah pada ranah prakteknya, pada ranah keterampilannya. Nah, seperti itu anak-anakku semuanya. Jadi di sini ada beberapa gambar, ada may I help you? Bolehkah saya bantu? Itu adalah tawaran untuk membantu. What can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untukmu Pak? Atau ya, what can I do for you Dad? Please make a cup of tea. Nah, seperti itu ya. Itu gambaran dasar tentang materi kita selanjutnya. Seperti apa selanjutnya? Kita let's check it out the material, the complete material I mean. Nah, suggest and offer. Suggest and offer. Jadi ada suggestion, saran, offer tawaran ya. Jadi di sini ada berbagai macam penjelasan ya. Ada suggest means to present a suggestion that is to introduce or propose an idea or a plan for consideration ya. Sedangkan suggestion adalah abstract and can be a form of solution, advice, plan, and idea. Jadi suggest di situ dalam contoh simpelnya bermakna propose a plan ya. Jadi rencana ya, mengajukan rencana atau mengajukan saran ya. It can be accept or refuse, bisa juga diterima. Saran namanya saran juga bisa diterima, bisa ditolak. It can be accepted, bisa diterima, or refuse, bisa ditolak. Refuse ditolak ya. Seperti contohnya seperti ini. Let's finish our homework first. Ya. Let's finish our homework first. Kemudian let's go home. Ya, kata let's itu dulu kita sudah sempat belajar mungkin di kelas 10-nya. Jadi let itu ada apostrof plus s ya, ada koma atas plus s, di situ adalah gabungan dari let dan us ya. Us itu adalah objeknya dari we atau kita, let's. Jadi ayo kita atau mari kita pulang gitu ya.
Let's finish our homework first. Ayo selesaikan PR kita terlebih dahulu. Nah, next. Nah, expressions and or gambits. Jadi when making suggestion, we often use the following expression. Jadi ketika kita membuat suggestion atau saran, kita biasanya menggunakan beberapa macam ungkapan yang ada di bawah ini sarannya. Ya, let's study it. Ayo belajar sesuai di gambar ya. Ada let's, why don't we, ada we could, ada what about, ada how about, ada I suggest that, you might want to change, I think, I don't think, atau bisa juga menggunakan you should go home now. Kamu harus pulang sekarang. Atau we should study at home. Kita harus belajar di rumah. Ya. Saya juga bisa menggunakan yang lain ya. Nah, ini penjabarannya dari contohnya. Yang tadi, let's go to the library. Ayo kita pergi ke perpustakaan. Let's go to movies. Movies di sini, let's go to movies lebih arahannya pada menonton ya, ke bioskop ya, seperti itu. Dan seterusnya bisa kita pelajari, bisa kita baca ya. Ada why don't you do your homework before going out? Why don't you do your homework before going out? Kenapa kamu tidak mengerjakan PR terlebih dahulu sebelum kamu pergi keluar? Ya. We could eat home today. Kita bisa makan di rumah tuh hari ini ya. Dan seterusnya. Kemudian dari contoh tersebut nanti kita akan ada penjabaran yang lebih detail lagi. Nah, karena di sini tadi ada suggestion, maka juga harus ada respon. Responding to suggestion, ada responnya, ada ketika kita membuat suggestion, maka pasti sesuai dengan yang saya jelaskan di awal tadi, bisa diterima, bisa di-decline, bisa ditolak, bisa di-refuse, bisa ditolak ya. Jadi di sini kita buat lebih simpel dalam bentuk kotak. Contoh, ketika kita memberi suggestion, let's go to movies, ayo pergi ke bioskop atau nonton film. Ketika kita menerima itu ya, yes, let's go. Namun demikian, ketika kita mendecline the suggestion itself, maka kita pilih ya no thank you, no thank you. Sebenarnya kita menggunakan no thank you saja. Tidak apa-apa. Kalau when we make it complete just like the example, it's okay. That's very good. No, thank you. I do not feel like going. Tidak, terima kasih. Saya lagi males ya. Lagi males untuk kemana-mana gitu ya. Kemudian, why don't you do your homework before going out? Oke, I will. Ya, oke, baiklah gitu. Atau oke lah kalau begitu gitu ya. Kemudian ketika itu kita tolak, ketika ada suggestion terus ditolak, jadi bisa mungkin bilangnya, sorry, I think I will go out first and then do my homework. Mohon maaf, menurut saya ingin pergi keluar dulu. Setelah itu saya kerjakan PR. Mungkin dianya lagi sumpek atau seperti apa ya. Nah, dan seterusnya. Jadi ketika kita membuat suggestion, maka memberi saran pada orang lain, maka itu bisa di accepting atau bisa di declining, bisa diterima, bisa juga ditolak, di review seperti yang saya jelaskan barusan. Next, about suggestion, we have learned about how to responding the suggestion. There are 3 box, ada 3 kotak ya. Ada making suggestion, accepting suggestion, and declining suggestion. Jadi nanti yang selanjutnya ini bisa kita pelajari sendiri, kita baca sendiri ya. Next, let's take a look at the sentence structure to over something. Nah, kalau tadi kita bicara masalah suggestion, when we talk about suggestion, it's better for us to know more about the offering something ya. Kalau tadi kita bicara tentang suggestion, maka selanjutnya adalah kita belajar tentang offering something, menawarkan sesuatu ya. Ya. Jadi offering, menawarkan.
Would you care for another cup of tea? Jadi ada modal verb, subject and object. Jadi yang kita gunakan dalam offering atau offer something, menawarkan sesuatu. Di situ modal verb. Jadi model itu banyak, ada would, shall, could, will, ada should tadi juga boleh. Jadi sebenarnya kalau kita menawarkan sesuatu. Jadi would you care for another cup of tea? Maukah kamu secangkir teh lagi gitu ya. Shall we take you there? Shall we take you there? Haruskah kita jemput kamu di sana? Could I offer you something? Bolehkah saya menawarkan sesuatu? Atau will you have a tea with that? Ya. Jadi kita menggunakan model auxiliaries, ya, model verb atau model auxiliaries kata kerja bantu, atau formatnya di sini model ya. Ada subjek, ada objeknya. Jadi ini adalah struktur pembentuk dasar dari ketika kita menawarkan sesuatu. Nah, objeknya di sini bisa kita ubah bersama, bisa kita ubah sesuai dengan konteks yang ada. Will you come with me? Boleh. Maukah kamu datang atau will you go with me? Maukah kamu pergi bersama saya ya, dan seterusnya ya. Jadi dari objek tersebut bisa kita ubah menyesuaikan konteks atau menyesuaikan realitas yang akan kita ucapkan nanti ya, atau yang akan kita buat dialognya nanti ya. Ada model verb selalu ada di awal, ada subjek, ada objek. Nah, jangan lupa karena di sini berupa tawaran, maka di akhir kalimat itu harus kita tambahi kata tanya. Jadi seperti itu anak-anakku semuanya. Nah, kemudian let's to the next page. Nah, jadi ini penjelasan dasarnya. Karena tadi sudah memahami dasarnya tentang sentence structure-nya, jadi struktur kalimat dalam membuat offering something tadi atau ungkapan menawarkan tadi, kita melanjutkan pada apa sih offer itu sendiri ya. Apa sih offer itu sendiri, menawarkan itu? Offer mean to give something. Offer itu maksudnya untuk memberi sesuatu, baik secara fisik atau non fisik. Pada siapa? To someone, pada seseorang. Which can be taken as a gift or a trade, yang berfungsi bisa sebagai hadiah atau pemberian, atau a trade bisa juga sebagai jual beli ya. Nah, jadi offer yang ditawarkan itu can be a term of food, bisa berupa makanan, money, solutions, friendship, or a bargain. Jadi bisa makanan, bisa juga uang, bisa juga solusi-solusi yang sesuai dengan masalah yang timbul, friendship, pertemanan, or a bargain, atau penawaran atau tawaran sesuatu ya, menawarkan sesuatu. Jadi pada intinya offer means to give help. Jadi menawarkan atau offer itu adalah means to give help, memberikan bantuan ya. It can be taken or refused. Nah, sesuai dengan yang tadi ketika saya jelaskan suggestion, offer itu juga bisa diambil, juga bisa ditolak ya. Contoh, shall I take you home? Haruskah saya jemput kamu ke rumah? Ya. Atau do you want help with your homework? Do you want help with your homework? Mau dibantu PR-nya enggak gitu. Kalau kalian pasti bilang ya gitu ya. Ya. Shall I take you home? Haruskah saya jemput kamu ke rumah, atau saya pick up you ya, menjemput kamu ke rumah. Nah, jadi itu contohnya, bisa ya, bisa tidak. Bagaimana kita menyusun struktur kalimat untuk menolak dan menerimanya. Nah, seperti ini. Jadi nanti ketika membuat offering itu kita juga harus memahami ada my, ada cancel, would you, how about. Nah, jadi setelah titik-titik itu adalah objeknya. Seperti yang ini ya. Seperti yang ini tadi. Nah, ini ya. Seperti objeknya. Jadi objeknya itu ya kembali pada realitas yang akan kita tawarkan pada orang itu ya. Kemudian inilah, when making offer we often use the following expressions. Jadi ketika membuat tawaran kita bisa menggunakan ekspresi ini. Contoh yang ada di gambar di bawah itu ya. Can you draw something for me? Bisa menggambarkan sesuatu buat saya.
It's okay, katanya si tukang lukis tadi. Jadi can you. Jadi kita bisa menggunakan can plus you. Nah, titik-titiknya itu bisa draw something for me. Itu objeknya dari ungkapan tersebut. Kemudian ada may I give you a hand. May I give you a hand. Bisa saya bantu? Nah, may I give you a hand. Kalau makna dasarnya mungkin bisa saya kasih kamu tangan gitu. Bukannya ke tangannya dipotong, bukan, tapi may I give you a hand, boleh, bisa saya bantu gitu ya. Sama dengan can I help you. Nah, can I help you dengan may I give you a hand di situ maknanya sama ya. Hampir sama, cuma can I help you di situ lebih pada orang yang sudah kita kenal akrab ya. Jadi bisa menggunakan can ya. May I give you a hand itu lebih sedikit sopan. Dan seterusnya ada shall I bring you something? Would you like another piece of cake? Ada how about I help you with this? Can I clean the car for you? Shall I help you with your homework? Sama yang terakhir I will do the washing if you like. Ya, ya itu adalah contoh-contoh yang bisa kita terapkan nanti ketika membuat dialog sesuai dengan perintah di 4.13 ya. Kemudian just like the suggestions form that we have discussed it before, ketika ada offering something, maka di situ ada respond to offer ya, responding to offer. We have 3 box here, ada making offer, accepting a suggestion dan declining suggestion. Mohon maaf ya. Mohon maaf ini Kak sepertinya salah ketik ya, dari awal sudah salah ketik. Harusnya di situ bukan accepting suggestion tapi accepting offer ya. Karena suggestion itu beda lagi. Jadi making offer, accepting offer sama declining offers ya. Ini kalau tidak diubah ya, kalau seperti ini sama dengan di atas nantinya ya. Contoh ya, making offer, can I help you? Yes please, I really appreciate it. Bisa saya bantu? Ya, terima kasih. I really appreciate it. Saya sangat menghargainya gitu ya. Ketika ditolak ya, it's okay, I can do it myself. Gak apa-apa, saya bisa mengerjakan sendiri gitu ya. Kemudian ada making offer, the second making offer ada the sentence, shall I bring you something? Shall I bring you something? Haruskah atau maukah saya bawakan teh? Thank you, it's very kind of you. Terima kasih, kamu baik sekali. Kalau declining suggestion, no thank you. Judes banget ya, no thank you, tidak, terima kasih ya. Ya, jadi ada declining offers sama accepting offers. Jadi seperti ini seperti itu anak-anakku. Jadi ada responding to offers ya. Wah, dan diingat-ingat ada making offer, accepting offers sama declining offers. Mohon maaf itu dari sumbernya dari buku K13-nya memang suggestionnya memang salah. Jadi harusnya kan offer seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, itu ada responding to offer. Bisa dipelajari sendiri caranya membuat kalimatnya sama caranya merespon dari offering tadi ya. Nah, let's take a look sentence. Nah, ini sama dengan yang atas tadi. Let's take a look the sentence structure to offer something. Ini sengaja saya buat bolak-balik biar kita lebih aware ya, biar kita lebih paham tentang bagaimana cara atau struktur sentence structure-nya dalam membuat itu ya. Would you care for another cup of tea? Shall we take you there? Could I offer you something? Sama will you have a tea with that? Dan seterusnya ya. Nah, terima kasih sudah mampir di akun YouTube saya dan semoga materi sederhana kali ini bisa membuat kita lebih paham dan lebih senang dalam belajar bahasa Inggris. I don't always work in the middle of the night, but when I do it's for a reason. Jadi ini semacam pepatah ya, saya yang punya makna seperti ini. Saya tidak selalu menggonggong di tengah malam ya. But when I do it for a reason, tapi saya mengerjakan itu atau melakukan itu hanya untuk sebuah alasan. Itu anjing ya. Anjing kalau berbunyi atau menggonggong di tengah malam itu ya ada alasannya ya. Ya, jadi
Itu ya anak-anakku semuanya, semoga bermanfaat. Di lain kesempatan kita akan sambung lagi. Kita akan ada latihan-latihan soal terkait dengan eh, offering and suggestion tadi ya. Terima kasih banyak. Sebelum kita akhiri pelajaran kali ini, kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Thank you very much. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.